Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nurbaiti dengan NIM 1216044. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah atau bisa juga disebut dengan karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karya ilmiah juga bisa disebut sebagai tulisan akademis karena biasa ditulis oleh akademis perguruan tinggi, dosen, dan juga mahasiswa. Bentuk tulisan ini tentunya juga memiliki tujuan dan juga manfaat. Struktur karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, pembahasan. Bagian isi pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih dari bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung pada seberapa banyak layanan dan ulasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Nah, karya ilmiah juga memiliki beberapa manfaat nih teman-teman. Yang pertama, penyumbang ilmu pengetahuan. Karya ilmiah berisi ide atau gagasan mengenai suatu fenomena yang diteliti. Penelitian dalam karya ilmiah tentunya dapat menjadi dasar bagi penelitian berkelanjutan untuk menciptakan hasil yang lebih baik dalam bidang tersebut. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Karya ilmiah itu sifatnya publik, jadi bisa diakses oleh masyarakat, sehingga lewat karya ilmiah ini kita dapat memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, karya ilmiah juga sering dijadikan sumber pembelajaran di institusi pendidikan tinggi loh. Mahasiswa dapat memanfaatkan karya ilmiah untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks hingga mengembangkan keterampilan mereka di bidang ilmiah. Yang keempat, inovasi dan perkembangan teknologi. Penemuan atau ide baru dalam karya ilmiah yang berkaitan dengan teknologi dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teknologi yang lebih maju. Dengan begitu, ini bisa membantu memecahkan masalah atau meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduksi. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah yang ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang diperoleh dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki suatu makna. Rasional artinya penulis harus menunjukkan keruntutan, pikiran yang logistik, dan kecermatan penelitian. Yang ketujuh, ada kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan dialah babnya dan bersifat lurus ke depan, maksudnya tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan kata impersonal. Maksudnya, kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Yang kedua, menggunakan kata baku. Pemilihan kata dalam karya ilmiah haruslah baku sesuai dengan KBBI. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Yang keempat, menggunakan bahasa denotatif. Bahasa denotatif ini adalah bahasa yang memiliki arti dan makna sebenarnya. Yang kelima, hindari menggunakan opini pribadi. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah yang pertama ada artikel, yang kedua makalah, yang ketiga skripsi, yang keempat kertas kerja atau work paper, yang kelima paper, dan yang terakhir ada tesis. Baik, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memaparkan pembahasan secara ilmiah
yang dibuat oleh peneliti atau penulis untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada pembaca. Karya tulis ilmiah biasanya berisi fakta, data, dan solusi mengenai satu isu yang diangkat. Baik, cukup sekian presentasi saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Nazwa Nurbaiti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.